bersama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Di dalam kebaktian kedua kita kedatangan tamu dari Semarang. Pastikan saudara tetap mengikuti ibadah 2 kali, jam 7 dan jam 9. Nah saudara, kita akan bicara tema pagi hari ini, tidak ada yang sia-sia untuk datang dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, ada satu tema yang saya mau sampaikan, bahwa tidak ada yang sia-sia orang datang pada Tuhan. Namun sayang sering ya, ada orang kurang suka dengan hadirat Tuhan, dengan ibadah, karena dia merasa dari tahun ke tahun, dari hari ke hari datang ketemu Tuhan, datang ibadah, datang melayani, tapi rasanya seperti sia-sia, tidak ada yang dia dapat dari Tuhan. Nah itu adalah menurut saya saudara-saudara, tidak ya, setiap apapun yang kita lakukan, 1 Korintus berapa? 13 ayat 15 atau 13 ayat 58 mengatakan segala persekutuanmu dengan Tuhan apa? Tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau begitu saudara, tidak ada yang sia-sia. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan. Next saudara-saudara, lihat ini, saya undang kita bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, karena ini adalah hari terakhir kita berbicara tentang Roh Kudus. Maka kita mau lihat satu karya Roh Kudus yang luar biasa. Setelah pasal 2 pencurahan Roh Kudus terjadi, pasal 3 kuasa Tuhan didemonstrasikan. Perhatikan baik-baik kalimat ini baik-baik. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu berapa saudara-saudara? Pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang apa? Lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Perhatikan saudara-saudara, perhatikan bahwa jangan dulu kemana-mana, di sini dulu saudara. Perhatikan ayat 2. Perhatikan kalimat ini mengatakan begini. Di situ ada seorang laki-laki lumpuh yang sejak kapan saudara? Lahir. Artinya begini, dia punya pergumulan, dia punya beban, dia punya persoalan itu sudah dari lahir, ya. Tidak ada orang yang punya pergumulan seolah-olah dari lahir, tetapi ini sudah dari lahir. Artinya dia punya beban ini sudah terlalu lama. Dan yang menarik adalah yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan di mana saudara? Di pintu gerbang bait Allah. Artinya begini, dia ada di seputar bait Allah, tetapi apa yang dia rindukan tidak terjadi. Alkitab bilang setiap hari taruh di dekat bait Allah. Kalau lebih saya bilang taruh di bait Allah, tapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Perhatikan, jangan sampai saudara datang ke ibadah, datang ke rumah Tuhan persis orang lumpuh ini. Saudara merasa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Lalu saudara berkata, buat apa saya datang pada Tuhan? Toh setiap hari, kata Alkitab, betul ya? Setiap hari, betul tidak? Di situ dikatakan sejak lahirnya ia harus diusung tiap-tiap hari. Artinya begini, kalau kita mungkin hanya datang hari Minggu, dia ini tiap hari ditaruh di bait Allah. Tapi apa yang dia dapat? Kadang kita seperti itu. Kita berpikir begini, Tuhan, saya ini Senin ada di gereja, Selasa ada di gereja, Rabu di gereja, Kamis di gereja, Jumat. Tapi apa yang saya dapat? Kalau itu yang terjadi, Anda kecewa. Anda dan saya harus periksa kenapa sesuatu tidak terjadi. Padahal orang ini tadi dikatakan apa? Ditaruh di bait Allah. Artinya dia ada di bait Allah. Jadi saudara dengar, ini akan kita temukan kunci. Nah, apa yang terjadi ayat selanjutnya? Perhatikan, sampai ayat 10. Tapi saya mau lompat saja. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, Petrus. Lalu apa? Membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang yang mana? Orang yang setiap hari dibawa ke bait Allah. Orang yang setiap hari datang ke bait Allah. Lalu ayat terakhir, saudara-saudara lihat. Pada ayat 8 dikatakan lalu orang itu yang lumpuh itu berjalan. Saudara-saudara, saya coba baca untuk saudara di dalam ayat yang ke-8. Saudara-saudara lihat di situ bahwa pada akhirnya dia lumpuh itu berjalan. Sudahlah, mari kita silakan duduk saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita seperti orang lumpuh ini, berdoa setiap saat dalam gereja, beribadah, melayani Tuhan, tapi tidak mengalami kuasa Tuhan,
tidak mengalami janji Tuhan. Padahal pasal 2 itu, kalau saudara lihat, itu janji Tuhan digenapi bahwa Roh Kudus dicurahkan, kuasa Tuhan bekerja mulai dari pasal 2 ini. Tetapi pasal 3 itu kalau begini, pasal 2 itu mereka dapat Roh Kudus, pasal 3 itu mereka mengalami Roh Kudus. Apa artinya? Perhatikan, jangan sampai kita jadi orang seperti orang lumpuh. Datang ibadah, tapi karena kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita datang lagi duduk di tempat duduk yang sama, duduk di gereja yang sama, tapi kita seperti tetap pulang lagi jadi orang lumpuh. Tetap bawa pergumulan kita, tetap bawa beban kita, tetap bawa persoalan kita, tanpa mengalami kuasa pemulihan, kuasa berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang memulihkan. Saya tidak mau begitu. Ada amin. Saudara mau begitu? Datang gereja, ibadah, melayani Tuhan, tapi tidak dapat apa-apa. Saya tidak mau. Nah, nanti kita akan koreksi. Mengapa orang ini setiap saat ada dalam rumah Tuhan? Nanti begini, saudara. Pertama, dengar. Kalau saudara tidak pernah mengalami janji Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, ya walaupun tidak selamanya harus hidup ini harus berkat ya, tapi minimal pernah mengalami, maka saudara dengar baik-baik, kalau saudara tidak mengalami sesuatu dalam gereja, minimal saudara merasakan hadirat Tuhan. Kalau saudara tidak alami, dengar, ada 2 hal minimal. Pertama, Anda jadi bosan. Kok hanya datang menyanyi habis, doa, dengar firman, pulang, begitu saja. Melayani, datang, ibadah, pulang. Kalau itu satu waktu saudara akan apa? Saudara akan bosan. Makanya tidak ada orang yang benar-benar tidak ada niat sama sekali untuk beribadah. Kenapa? Karena dia seperti orang lumpuh ini. Saya tidak dapat apa-apa. Yang kedua, saudara menjadi yang tadi saya bilang, saudara menjadi kecewa. Berapa banyak orang tinggalkan Tuhan hanya karena kecewa. Lumpuh tetap lumpuh, buta tetap buta, persoalan tetap persoalan, tanpa ada yang menyelesaikan. Padahal Yesus berkata apa? Mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan. Tapi seolah-olah janji Tuhan itu tidak terjadi. Kalau begitu, siapa yang salah? Menurut saya tidak ada yang salah. Yang salah adalah orang lumpuh itu. Mari kita lihat kenapa salah. Saudara-saudara, saya mau bagi ya, Bapak Ibu lihat dengan di dalam cerita ini sebenarnya ada 2 tipe manusia. Tipe pertama Petrus dan Yohanes. Betul ya? Tadi kan Alkitab mencatat ada tokoh namanya Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ini gambaran pelayan Tuhan. Mereka yang melayani, ya kan? Lalu si orang lumpuh ini gambaran kita jemaat, kita yang ikut Tuhan setiap hari, setiap saat. Saudara tahu, kuasa Tuhan ini datang ternyata lewat 2 orang ini. Tadi Alkitab bilang apa? Orang itu diminta berdiri. Artinya begini, saudara-saudara, kuasa Tuhan bukan hanya untuk jemaat, berkat Tuhan bukan hanya untuk jemaat, janji Tuhan bukan hanya untuk jemaat, untuk para pelayan, yaitu Yohanes dan Petrus. Siapa Yohanes dan Petrus? Kita ini yang berdiri di altar ini. Saya, pemain musik, singer, song leader, penerima tamu. Semua dua kelompok manusia ini harus mengalami Tuhan supaya kita tidak kecewa. Ada amin. Jangan sampai begini, kita melayani tidak rasa apa-apa, jemaat yang rasa. Jangan sampai kita yang melayani tidak dapat apa-apa, jemaat yang duduk di sana yang dapat. Atau sebaliknya, jemaat yang duduk di sana seperti orang lumpuh ini yang mengalami mujizat, yang mengalami pertolongan Tuhan. Petrus dan Yohanes hanya mendoakan, tidak mengalami. Saya mau begini, kita alami sama-sama. Tidak boleh ada yang datang lalu merasa sia-sia. Kalau tidak nanti 20 tahun kita iring Tuhan, kita akan berkata percuma saya layani Tuhan. Nah, kenapa itu terjadi? Nanti kita akan bahas. Tapi Anda sudah mengerti bahwa ada 2 kelompok manusia yang datang setiap minggu, Petrus dan Yohanes, yaitu kita yang melayani.
Lalu orang lumpuh itu jemaat yang memiliki beban dan persoalan, sama-sama harus mengalami Tuhan. Nah, persoalannya mengapa? Bahwa saya tadi bilang tidak ada yang sia-sia datang pada Tuhan. Kita akan tidak sia-sia datang pada Tuhan kalau kita perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, saudara dengar, kita tidak akan merasa sia-sia, buang-buang waktu datang sama Tuhan, buang-buang waktu melayani Tuhan, kalau pertama kita terus setia sembahyang, atau alias kalau setiap saat itu kita berdoa sungguh-sungguh. Yang berlayani datang ke ibadah berdoa sungguh-sungguh. Amin. Yang jemaat yang datang duduk di kursi harus sungguh-sungguh berdoa setiap hari, baru kita bisa mengalami Tuhan. Tidak ada kata amin. Saudara perhatikan ini ayat, perhatikan ini ayat. Tadi kan ini orang ditaruh tiap hari di dalam mana? Bait Allah, tapi tidak terjadi sesuatu. Beda dengan Petrus dan Yohanes, karena kebiasaan mereka adalah setiap saat berdoa, setiap saat sembahyang. Mereka baru lihat orang lumpuh jalan-jalan. Yang mengalami dalam konteks ini adalah sebenarnya adalah Petrus dan Yohanes. Si orang lumpuh tetap menjadi orang lumpuh, walaupun sama-sama ada di seputaran bait Allah. Perhatikan, perhatikan. Pada suatu hari, perhatikan kalimat ini indah. Coba lihat. Pada suatu hari apa? Menjelang waktu. Rupanya Petrus dan Yohanes ini punya kebiasaan bahwa setiap jam 3, coba kita baca terus dulu, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Untuk apa? Untuk sembahyang. Nah, perhatikan ini menarik. Akhirnya kuasa Tuhan di bait Allah itu terjadi. Si orang lumpuh itu mengalami kuasa Tuhan dari mengalir lewat siapa? Dari Tuhan pastinya. Lewat siapa? Petrus dan Yohanes. Kenapa bisa lewat mereka? Karena Petrus dan Yohanes kuat sembahyang, kuat berdoa. Jadi sebelum kita melayani, supaya kita, jemaat bisa rasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kita para pelayan harus sembahyang. Jemaat juga begitu. Kalau mau lihat janji Tuhan digenapi, harus rajin-rajin sembahyang. Bangun pagi sembahyang, mau tidur sembahyang, mau jalan sembahyang, mau pergi kerja sembahyang, mau pergi kuliah sembahyang. Apalagi semua yang kita lakukan dimulai dengan sembahyang atau apa? Berdoa. Jangan begini, kadang-kadang kita ini mau satu kali sembahyang sudah itu sudah mewakili. Seperti orang isi bensin itu di mobil itu, satu kali dia isi penuh, dia berharap langsung naik jalan sampai Timur Leste. Doa tidak begitu. Setiap kali kebutuhan, setiap kali apapun yang kita mulai lakukan, mulai dengan sembahyang. Dan akhirnya ini orang mengalami mujizat Tuhan. Kalau saya jadi Petrus, saya bilang sama dia, pantas saja lu tiap hari ada dalam bait Allah. Kalau saya tambah lagi melayani, ibadah, tidak pernah apa, tapi tidak terjadi apa-apa karena satu kekuranganmu. Kalau saudara baca, ini orang hanya kerja mengemis, tidak pernah sembahyang. Saudara yang menarik, saudara perhatikan ini kalimat. Dia waktu sembahyang itu, dia kan jam sembahyangnya jam berapa? Setiap jam berapa ini? Jam 3. Jam 3 apa ini? Jam 3 apa ini? 3 petang, 3 sore. Nah, perhatikan, jam 3 itu kan baru sembahyang, ya kan? Jadwal jam sembahyang jam berapa? Coba baca jam berapa waktu sembahyang? Dan dia datang jam 3 atau jam berapa? Sebelum, kata menjelang itu sebelum jam 3 dia sudah datang. Orang yang model begini yang akan Tuhan beri kuasa dan mengalami kuasa Tuhan.
Kenapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan? Karena kita bukan jam 3 tepat, bukan menjelang. Jadi menjelang itu artinya begini, sebelum jam 3, saya baca ini saya ketawa sendiri. Sebelum jam 3 dia suada. Kalau kita terjemahkan begini, sebelum ibadah jam 7, menjelang jam 7, suada untuk sembahyang. Menjelang. Makanya kuasa Tuhan kerja luar biasa. Kita ini bukan menjelang, di akhir doa. Saudara baca Alkitab itu enak, mengerti, dan saudara akan bergairah baca Alkitab kalau saudara tahu model begini. Jadi kalau begitu, orang yang mengalami kuasa Tuhan, yang tidak akan sia-sia beribadah dan melayani Tuhan, adalah orang yang pertama, orang yang tidak terlambat untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Menjelang. Saya tadi malam tidak bisa tidur, saya siap khotbah sampai jam 2 pagi. Jadi itu kebiasaan saya. Jadi jam 2 baru saya masuk. Tadi saya agak terlambat sebenarnya. Terlambat bukan ke gerejanya, terlambat bangun hari ini. Saya bangun sudah 6:30 lewat. Karena saya sadar bahwa saya harus jadi contoh dalam ibadah raya. Saya mengatur diri saya. Tak mandi. Dalam waktu 15 menit itu sudah lengkap. Udah 15 menit. Karena tadi lagi 10 saya sudah ada di sini. Berarti saya mandi 5 menit. Kenapa? Saya harus jadi contoh pertama bahwa saya tidak boleh terlambat dalam hal ibadah. Amin. Yang kedua, karena Alkitab bilang menjelang. Jadi mulai sekarang ingat, ibadah itu bukan di akhir, tepat saja juga rasanya. Masa pas begini, Song leader bilang begini, mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Pas saudara masuk, yes, pas. Tidak bisa. Petrus menjelang, tamburin. Sebelum jam 8 masuk berdoa. Jemaat, tidak ada kata amin. Kita mau di akhir saja, makanya. Aduh, saya baca ini, saudara dengar, menjelang. Artinya sebelum. Jadi pertama ayat ini bicara apa? Ketepatan waktu dengan Tuhan. Saya pernah bilang di sini begini. Kita ini suka berdoa supaya Tuhan bekerja tepat pada waktunya Tuhan. Betul dong? Tapi kita datang pada Tuhan tidak tepat waktu, tapi berharap Tuhan kerja tepat waktu. Tidak ada kata amin. Sekarang mulai ganti ya. Kita mulai berubah pola hidup kita ya. Mau melayani. Tadi saya senang masuk, semua berdiri berdoa. Bagus itu. Itu namanya menjelang. Amin. LCD harus perhatikan menjelang ibadah. Saya omong yang contoh yang paling gampang. Amin. Tamborin ingat menjelang. Song leader menjelang. Bukan pas lagi 1 menit saudara megafon saudara. Turun dari motor itu kan rambut masih fuak naik. Kenapa harus menjelang? Pertama, kalau orang menjelang itu asik dia, ya kan? Kemarin saya kebaktian kedua, karena saya khotbah terlalu lama, saya pergi ke belakang, saudara, ganti jas, karena saya tidak mau khotbah saya 2 kali itu pakaian yang sama. Saya baru perhatikan di YouTube saya, ternyata saya pun kerak jas itu bengkok. Nah, itu akibat dari tidak menjelang itu. Nah, itu kan saya tidak salah, saya memang itu ibadah karena sudah ujung ibadah, jadi saya ganti datang ini bengkok. Nah, saya kasih saudara, kalau tidak menjelang itu begitu, kalang kabut. Anda tidak tahu, maaf ya, maaf. Anda tidak tahu persiapan, maaf, kadang-kadang resleting belum naik, bisa. Serius, saya punya pendeta pernah resletingnya tidak naik, ya kan? Akhirnya saudara pun make up juga tidak lengkap. Baru tarik alis sebelah, semua jam 7 kata Bapak Gembala menjelang.
Akhirnya saudara naik di sebelah, sudah merusak hadirat Tuhan. Tapi maksud saya begini, saudara, ini praktis, tapi akhirnya Petrus dan Yohanes lihat kuasa Tuhan. Bukan hanya Petrus, si orang lumpuh mengalaminya. Orang tua, kalau kita jadi Petrus dan Yohanes, kalau mau lihat orang lumpuh, yaitu kita anak, lihat kuasa Tuhan, kita mulai dengan menjelang. Semuanya dimulai di awal dari Tuhan. Amin. Sebaliknya, kalau kita orang lumpuhnya, kita harus menjelang, bukan sesudah. Yang kedua, jam yang ditentukan jam berapa? Jam berapa tadi? Jam 3. Artinya begini, kalau tadi menjelang itu bicara tepat waktu, dalam bahasa Inggris on time. On time itu artinya tepat waktu. Ingat ya, kita diminta on time, bukan on the way. Ada dua bahasa Inggris yang mirip. On time sama-sama on, satu on the way. Kita ini lebih bukan on time-nya, on the way. On the way itu artinya apa? Sedang dalam perjalanan. Tidak ada kata amin. Saya kasih ingat yang kebaktian sudah pas doa berkat baru muncul itu. Suruh dia baca ulang-ulang, ini menjelang bukan akhir ibadah. Kenapa tidak senyum ya? Jadi mulai sekarang dengar apa? Menjelang. Bicara pertama, bicara tepat waktu, on the time, on time. Bukan on the way, on time. Jadi dengan Tuhan itu selalu apa? On time. Kuliah saja on time kan. Dosen bilang besok jam 8, semua sudah di ruangan. Jam 8 kita. Kerja, apalagi? Direktur kapal dinas bilang besok jam 7 apel, semua jam 7, tidak bisa lewat. Kenapa dengan Tuhan kita tidak bisa menjelang? Saya masih ingat, kalau hari Minggu itu kan hari liburnya anak SD, SMP, SMA kan. Dulu itu kan hari libur hari Minggu, jadi biasa kita bermain sampai tengah malam karena pikir, aduh Senin sampai Sabtu itu kan sekolah, capek. Jadi paksa bermain sampai malam, akhirnya kecapean. Waktu mau bangun pagi, karena setiap Senin itu upacara. Dan kebanyakan kita suka terlambat di upacara. Upacara biasa jam berapa? Jam 7. Saudara datang jam berapa? Kan itu lucu, jam 7 itu kan sudah upacara. Kita dari rumah itu jam 7. Saya pun rumah itu di SD itu, kalau yang tahu saya pun rumah di SD 3, itu langkah kaki saya mungkin berapa langkah susah sampai. Tapi saudara tahu kebiasaan saya adalah saya paling jengkel karena baru habis libur tuh, jadi keras terbangun pagi itu berat sekali. Kenapa libur ini pendek sekali ya? Jadi saya suka bangun terlambat. Jadi jam 7 saya sudah dengar Indonesia tanah air. Saya baru pelan-pelan sehingga kita dilarang masuk, berdiri di situ. Habis itu dapat hukum hanya karena tidak menjelang, tapi sudah mulai baru kita datang. Itu saya dapat hukuman. Kalau saudara melihat Tuhan, bagaimana saudara Tuhan kerja? Satu, datang menjelang. Datang menjelang. Jangan amin saja. Jadi dua hal tadi saya bilang, on time dan konsisten. Setiap jam 3, tidak ada yang umumkan jam 3 kita ibadah, tidak ada. Petrus tahu jam 3 berdoa. Amin. Setiap hari tidak ada yang ajar, setiap hari on time, konsisten. Kalau mau lihat kuasa Tuhan, dengar baik-baik. Ibadahmu harus on time dan ibadahmu harus konsisten. Artinya konsisten begini, ini hari ibadah, besok tidak. Ini hari melayani, besok tidak. Kita tidak bisa lihat kuasa Tuhan. Ini Petrus ini bisa lihat kuasa Tuhan, menghadirkan kuasa Tuhan karena selalu on time dan selalu konsisten. Ada amin. Jadi saudara sudah tahu mengapa kita jadi kecewa, karena kadang-kadang kita tidak on time dan tidak konsisten. Sebentar tadi bilang
rohmu menyala-nyala. Itu satu waktu begitu menyala. Tapi satu waktu biarlah rohmu terpadamkan. Maksudnya sebentar menyala, sebentar padam. Konsisten. Ini kan setiap jam 3 ini. Alkitab bilang apa? 2 orang benar besar kuasanya. Untuk siapa? Untuk yang konsisten dan on time. Yang kedua, kenapa orang ini dibawa di bait Allah, datang pada bait Allah, tidak mengalami sesuatu? Kecewa. Anda tidak akan kecewa kalau kita setia beribadah kepada Tuhan. Kalau sembahyang itu bicara tentang doa pribadi dengan Tuhan, maka ibadah itu bicara tentang apa? Perayaan kita, seperti hari Minggu ini. Kita beribadah. Kalau doa itu kita dengan Tuhan sendiri, kita menyatakan kehendak kita, kerinduan kita, keinginan kita yang diselaraskan dengan keinginan Tuhan, maka ibadah itu kita memberi. Mengerti ya? Memang doa itu juga memberi, yaitu dengan kita memberi pujian. Tapi jujur, kebanyakan kita harus jujur bahwa doa itu kebanyakan kita apa? Meminta. Betul ya? Tuhan, tolong saya pun kuliah. Tuhan, tolong saya pun skripsi. Tuhan, tolong saya pun jodoh. Tuhan, tolong saya belum dapat kerja. Itu doa. Tapi ibadah itu bicara apa? Memberi. Anda beri waktu melayani Tuhan. Betul toh? Anda beri talenta melayani Tuhan, itu memberi. Ibadah itu begitu. Nyanyi-nyanyi capek lagi, persembahan, persepuluhan, itu memberi. Itu ibadah tuh. Kalau doa itu, kalau saya boleh bila saya bikin kesimpulan, memang juga bisa memberi karena kita beri pujian, tetapi kebanyakan itu doa itu meminta, dapat. Tapi ibadah itu apa? Memberi. Itu sebabnya Anda beri pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan dalam ibadah, persembahan kepada Tuhan, waktu kepada kita memberi. Jadi kalau saudara melihat kuasa Tuhan, prosesnya beribadah yang konteksnya adalah memberi. Memberi bukan hanya uang, waktu, tenaga, talenta, apalagi semua yang kita miliki, kasih waktu kita ibadah. Saudara tahu konsep ibadahnya orang Yahudi? Itu memberi. Apa itu? Lembu, domba, apalagi burung merpati, semua dikasih, dikorbankan. Itu namanya ibadah. Jadi harus setia beribadah. Kalau Anda tidak mau kecewa, selalu datang pada Tuhan, tidak dapat apa-apa. Tidak ada kata amin. Sepertinya saudara tidak setuju ini. Tapi coba kita lihat ayatnya, saya tidak karang-karang. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes kemana? Ke bait Allah. Untuk apa? Beribadah. Selain sembahyang, beribadah. Jadi maaf kalau saudara memberi waktu untuk beribadah. Tidak, tadi 2 hal. Ibadah juga harus menggunakan 2 hal tadi, on time dan konsisten. Dengar, ibadah juga harus on time, konsisten. Saya bisa juga terlambat. Saya selalu bilang kalau terlambat 1 kali, ya 2 kali masih maklumi. Tapi kalau itu sudah gaya hidup saudara, itu yang salah. Yang namanya, apalagi kalau saudara di kota-kota besar ya ada kemacetan gitu kan. Ada waktu di mana tiba-tiba cari kunci, sudah Bapak beta ini sebenarnya siap jam 6:30, cari kunci tidak dapat. Nah itu namanya saya bisa paham. Nah saya juga bisa terlambat. Tapi kalau terlambat setiap saat, Anda salah. Anda tidak on time. Mengerti ya? Mengerti ya? Ya saudara, saya omong ini karena anak istri saya tahu, karena mereka biasa naik mobil dengan saya. Kadang-kadang saya sedikit maaf kata saya sedikit marah kalau persiapan kita terlambat, dan kalau sudah terlambat itu saya kencang. Kadang-kadang saya minta maaf sampai istri saya bisa begini, ada jemaat mau ikut, saya minta maaf, saya harus dengan konsisten. Karena saya pikir gini, saya ngomong tidak boleh terlambat, lalu saya terlambat, saya malu. Jadi biasanya saya tinggalkan.
ya, secara manusia saya pikir, aduh Tuhan, kasihan jemaat ini kan rindu ikut saya. Tapi karena janji saya untuk belajar untuk konsisten dan on time, saya berusaha. Karena tahun-tahun yang lampau banyak kali saya terlambat, jemaat sudah ada, saya belum ada. Dan sejak itu saya mulai rubah. Bagaimana saya mau didik jemaat on time? Saya tidak on time. Bagaimana saya mau didik jemaat konsisten kalau saya tidak konsisten? Mengerti ya? Kecuali saudara benar-benar, misalnya tadi ada satu lain dan dua lain hal, misalnya seperti kemarin saya dari Surabaya naik kapal 3 hari, kelelahan, saya tidak ikut ibadah karena memang saya punya alasan, saya lelah sekali. Daripada saya di sini saya ngantuk, saudara pas doa bilang, pendeta biasa ajar jangan ngantuk, dia tidur. Tapi begini, masa tiap hari saudara lelah setiap hari? Kan itu sudah tidak masuk akal. Sudahlah, tapi maksud saya begini, perhatikan, setiap jam 3 bait Allah, jam 3 bait Allah, on time, konsisten. Sesibuk-sibuk Anda, nanti ingat, sudah jadi tentara, ingat tetap 2 hal ini, apa? On time, konsisten. Apalagi tentara polisi itu kan on time, konsisten mereka, ya. Nah, kenapa kita dalam ibadah tidak on time dan konsisten? Belajar. Kalau mau lihat kuasa Tuhan, mulai on time dengan Tuhan, mulai konsisten dengan Tuhan. Jangan karena hanya mau dapat berkat kita konsisten. Ya, saya kasih ingat Evan dan semua yang mau tes tentara, polisi, cari kerja. Tuhan itu bukan Allah yang bisa dimanipulatif. Kadang-kadang kita manipulasi Tuhan begini, saya mau dapat doa, karena saya minta doakan supaya saya jadi tentara polisi, maka saya dengar firman Tuhan, saya on time, saya konsisten. Tapi setelah saya jadi tentara, saya jadi polisi, dalam pandangan saya, kadang kebanyakan orang sudah tidak lagi berlaku itu, karena sudah dapat apa yang dia rindu. Ya, saya harus memuji beberapa orang, ya misalnya kakak Ian ini, dia kan kerja sampai Oisau, jauh juga itu, lelah itu, tapi selalu dia bilang, Bapak kalau saya benar-benar bisa, saya pasti melayani. Ini namanya belajar on time dan konsisten. Tuhan sedang ajar kita, kalau mau lihat kuasa Tuhan dan tidak kecewa, datang pada Tuhan. On time, konsisten. Pertama dalam hal apa? Berdoa. Yang kedua dalam hal ibadah. Kalau ibadah tidak on time, konsisten, jangan pernah harap Tuhan on time dengan saudara. Kalau saudara tidak konsisten itu artinya begini, sesuatu yang dikerjakan dengan stabil, tetap. Kalau dia cinta Tuhan, terus dia cinta Tuhan. Kalau dia menyala untuk Tuhan, dia terus menyala untuk Tuhan. Bukan sebentar menyala, sebentar padam. Kalau Anda konsisten, saya yakin Tuhan konsisten dengan Anda. Karena Tuhan itu konsisten, betul tidak? Kan dia bilang, janjiku ya dan amin. Itu konsisten. Ketika manusia punya janji bisa berubah, Tuhan punya janji konsisten. Kuasanya konsisten tidak? Kuasanya konsisten tidak? Kuasanya kalau kita bilang dari dulu, sekarang, sampai selamanya-lamanya dia tidak berubah. Artinya apa? Yesus konsisten. Dan kalau saudara mau lihat Tuhan konsisten dengan saudara, Anda yang harus konsisten. Terserah orang lain, dia mau on time atau tidak, saya sudah bilang, terserah. Kadang-kadang saudara mungkin berpikir begini, kok Bapak tidak tegur dia? Anda salah. Ngapain? Kalau umpama saya tidak tegur dia juga tidak apa-apa kan? Tapi dengar, jangan marah kalau nanti saat Anda bilang saya kecewa ikut Tuhan. Jangan dulu buru-buru bilang kecewa. Periksa dulu. Sudah on time? Sudah konsisten? Kita suka menuntut janji Tuhan, tapi kita sendiri tidak pernah taat pada Tuhan.
Yang terakhir, lalu kita tutup dalam doa. Kalau tidak mau rasa sia-sia melayani Tuhan, beribadah, yang terakhir, konsisten untuk terus mengandalkan Tuhan. Konsisten, bukan ini hari mengandalkan, besok andalkan diri. Bukan ini hari mengandalkan Tuhan, besok andalkan kemampuan kita, harta kita yang kita miliki. Saudara tidak akan lihat kuasa Tuhan. Konsisten mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan kembali pada poin pertama dan poin 2. Dengar baik-baik. Orang yang mengandalkan Tuhan akan kembali pada poin pertama, poin kedua. Orang yang mengandalkan Tuhan itu selalu konsisten dan setia dengan doanya dan setia dengan ibadahnya. Dengar. Yang terakhir, tetap konsisten mengandalkan Tuhan, tetap setia. Yang saya pakai kata setia itu sebenarnya di dalamnya ada terkandung makna konsisten. Orang yang ini hari setia, besok tidak setia, sebenarnya belum masuk golongan setia. Orang yang golongan setia itu orang yang apa? Konsisten. Ya kan? Sudah tua, rambut putih, gigi ompong, tapi masih mencintai pasangannya, itu namanya konsisten. Sebab cinta itu tidak konsisten. Muda masih cantik, cinta. Karena istri masih ramping, cinta. Tapi istri sugembrot, banyak kali tidak konsisten lagi, cinta kita hilang. Tapi dengar, konsisten dalam segala hal, khusus kepada Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan. Perhatikan ini. Tetapi Petrus berkata, kan itu orang kan selalu mengemis, minta-minta. Sebenarnya kebutuhan dia itu adalah dia disembuhkan, tapi tidak tahu kenapa dia bukan minta kesembuhan. Nanti saya akan bahas khotbah ini minggu depan dalam 3 seri khotbah dari ayat ini saja. Saya mau bikin 3 seri. Nah, kalau saudara perhatikan, waktu Petrus berkata, lihat pada kami, itu orang lihat pikir dia dapat sesuatu. Petrus sendiri tidak mengandalkan diri, walaupun Petrus sebenarnya yakin bahwa dia doa, gampang lah, pasti sembuh. Tapi Petrus bilang begini, saudara. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Seolah Petrus bilang gini, kalaupun saya ada uang, saya tidak bisa bikin engkau lumpuh berjalan. Ada orang pikir begini, biar tidak ada Tuhan, yang penting ada uang, bisa pergi dokter sembuh. Betul. Tapi ada waktu di mana orang punya uang, tapi tidak bisa sembuh-sembuh juga. Ada orang itu sampai dia pun kekayaan miliaran, triliun, gara-gara sakit habis semua. Saya kasih tahu saudara, kalau andalkan uang terbatas. Kalau andalkan uang juga terbatas. Maka Petrus bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku. Dia sedang bilang begini, saya tidak pernah andalkan uang untuk sebuah mujizat kuasa Tuhan. Ingat ya, kuasa Tuhan tidak bisa disogok dengan uang, kecuali benar-benar berpasrah diri mengandalkan Tuhan. Ini konsep yang salah. Ada orang itu selalu bilang begini, misalnya gini, ada orang bikin susah dia, selalu ada konsep begini, oh tunggu ya, beta pitaro apa namanya, uang apa lagi, uang nasar. Ketika berpikir uang nasar itu punya kuasa, belajar dari ayat ini, dia bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya uang tidak bisa bikin kuasa. Tapi praktek kita kan uang itu punya kuasa. Tunggu ya, saya bayar bawa nasar, nanti lu lihat saja nanti kalau lu tidak lumpuh, lu buta misalnya. Rasanya uang itu punya kuasa. Kedua, rasanya Tuhan itu kayak apa ya, orang bilang apa, yang kayak geng-geng pitagi-tagi itu namanya apa om nih, yang debt collector. Tuhan kita kasih bisa hajar dia. Jadi uang punya kuasa. Hei, uang tidak punya kuasa. Jadi berhenti ya bawa nasar, lalu saudara bilang, Tuhan bikin dia pemuluh bengkok Tuhan, tidak bisa. Lalu sudah kita bahas itu. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunyai kuberikan kepadamu apa? Demi nama Tuhan Yesus apa? Berarti yang bisa bikin kuasa Tuhan bekerja untuk orang lumpuh dan Petrus itu siapa?
Tuhan. Kalau begitu Petrus, nah tadi saya menjelaskan satu lagi. Waktu orang itu lihat, Petrus bilang, lu lihat beta. Lu lihat beta. Emas dan perak tidak ada padaku. Sebenarnya ada dua hal di situ. Pertama, dia bilang begini, saya memang hamba Tuhan. Hanya hamba Tuhan. Saya tidak bisa tolong kamu. Yang kedua, kalaupun saya punya uang, saya tidak bisa tolong kamu. Jadi begini, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan mengandalkan manusia siapapun, dan tidak akan mengandalkan harta apapun. Anak saya tes jadi polisi Jordan. Orang tanya, lu pegang siapa? Anda pasti mengerti ini bahasa. Tidak semua polisi ya. Ini oknum. Saya percaya polisi banyak baik. Dan saya selalu bilang anak saya, kasih tahu saja toh. Kita tidak punya pegangan siapa-siapa. Kita punya pegangan satu, Tuhan. Lebih baik tidak lulus, tapi itu murni mengandalkan Tuhan. Amin. Orang bilang sulit Pak sekarang kalau hanya mengandalkan Tuhan. Betul sulit. Tapi Anda akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya tidak tahu. Sekali ini katanya kalau mau dapat kerja, satu punya koneksi, dua punya uang. Tapi Alkitab tidak bilang punya uang kok. Alkitab bilang punya Tuhan Yesus. Jadi maaf ya, kita yang keluarganya, jemaat yang keluarga pas-pasan. Jangan kecewa dan harap orang tua pun gaji. Pasti kecewa. Karena satu waktu orang tua bilang, mana anak berhenti sampai di SMA saja ya, bapak tidak punya uang. Kalau begitu orang tua harus andalkan Tuhan, anak-anak harus andalkan Tuhan. Supaya selalu saya bilang, bisa lompat satu langkah di batas ketidakmampuan. Ini kan orang lumpuh, tidak bisa jalan. Petrus juga tidak bisa tolong. Tapi karena mereka andalkan Tuhan, maka Tuhan bisa buat sesuatu yang lebih. Saya omong ini karena saya bapak dulu punya sapi ratusan ekor. Tapi waktu dia bangkrut, bapak selalu bilang begini, pokoknya bapaknya bisa sekolah sampai SMA saja. Tapi saya bersyukur 91 saya kenal Tuhan. Sejak itu saya belajar mengandalkan Tuhan. Bapak saya tidak mampu ke sekolah saya, dia hanya sampai SMA. Jadi sudah SMA sudah. Itu sebabnya kebanyakan kakak-kakak saya yang perempuan, tidak semuanya sampai SMA. Tapi saya selalu bilang, Tuhan saya beda. Saya punya Tuhan yang saya bisa andalkan. Waktu bapak saya tidak bisa bayar uang sekolah, saya tahu Tuhan bisa bayar. Kemarin saya ditawarkan S2. Saya tidak omong, dia bilang, kalau kamu mau S2 saya bayar. Saya aja yang mungkin masih pikir karena saya sudah mulai tua, saya lelah. Tapi lihat, uang tidak bisa tolong kecuali andalkan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Artinya apa? Petrus tidak andalkan uang, Petrus tidak andalkan manusia dirinya. Petrus 100% total mengandalkan Tuhan. Kalau saudara dan datang sini hanya mengandalkan hamba Tuhan, saya, Anda kecewa. Saya tidak bisa bikin apa-apa saudara. Saya hanya bisa khotbah tentang kuasa Tuhan. Anak-anak saya dengar, saya sebagai bapak, baik bapak rohani maupun bapak gembala, hanya bisa khotbah supaya kamu jadi orang luar biasa. Tapi yang bisa membuat kita jadi orang luar biasa adalah Anda sendiri. Waktu Anda konsisten dengan doa, Anda konsisten dengan ibadah, Anda konsisten selalu mengandalkan Tuhan, Anda yang akan lihat kuasa itu. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Saya berharap Wasti ini akan sebentar berangkat dengan pesawat ke Bali, kerja di sana. Bisa kasih ingat Wasti, minimal lu tidak ingat saya pun khotbah sama lu, ingat ini 3 hal. Kerja tapi banyak doa. Kerja tapi tetap ibadah. Itu sebabnya kemarin saya tanya, di Bali di mana? Karena saya punya banyak teman di pendeta Gesia di Bali. Karena saya mau ini yang terjadi. Konsisten doa, konsisten ibadah, selain konsisten kerja pastinya, konsisten andalkan Tuhan. Di sana lu tidak punya keluarga kan? Hanya keluarga namanya Nona saja. Tapi ada Tuhan di sana Wasti. Kalau kamu mengandalkan Tuhan,
Kiranya Tuhan berkati. Anak-anak muda saya pesan tadi 3 hal. Cepat, konsisten doa, konsisten ibadah, konsisten mengandalkan Tuhan. Papamu boleh tidak ada, mamamu satu waktu Tuhan ambil, tapi kalau kamu konsisten doa, konsisten beribadah, konsisten mengandalkan Tuhan, kamu pasti hidup. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.